Bismika awa umma amutu wa ayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, ayah, bunda, dan juga para orang tua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat dalam mendidik anak-anak kita. Ayah, bunda yang berbahagia, pada episode pertama kali ini, kami akan membahas kaitan dengan cara mengatasi anak jenuh saat belajar di rumah pada situasi COVID-19 ini. Tentunya dalam situasi pandemi ini ada hal-hal yang berbeda. Anak yang sebelumnya belajarnya di sekolah, namun saat ini mereka pada belajar di rumah. Nah, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan ketika anak yang sebelumnya belajar di sekolah bersama para guru, namun sekarang belajarnya berada di rumah. Nah, tentu ini menjadi sebuah kewajiban atau kewajiban para orang tua untuk ayah ataupun bunda dalam mendidik anak-anak. Dan pastinya ini lebih berat ya. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan ini. Yang pertama, pasti mengalami kejenuhan. Nah, ini yang sering didapat, sering dikeluhkan oleh para orang tua dan sering menanyakan, loh kenapa ini, bagaimana cara mengatasi anak saat belajar kok jenuh sekali belajar di rumah. Kita membelajarin anak di rumah, mereka merasa bosan, jenuh, nggak mau, bahkan malah kabur, uring-uringan sama orang tua. Nah, hal ini kerap sekali terjadi di dalam kehidupan kita saat mempelajari anak di rumah. Nah, jenuh ini terjadi pada anak ya, sering terjadi pada anak. Bahkan kita sendiri, para orang tua, bunda, ayah juga merasa jenuh juga kadang. Kita bosan karena anak kita kadang tidak nurut kalau disuruh duduk diam untuk mendengarkan, untuk belajar sama-sama kita, sama-sama ayah dan bunda. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan di sini ketika membelajarin anak di rumah, orang tua, ayah dan bunda dituntut untuk kreatif ini tentunya. Nah, karena kita akan menggantikan guru di sekolahan untuk mendidik anak, untuk mengajari anak saat di rumah. Nah, kemudian kondisi saat pandemi ini, selain orang tua dituntut untuk kreatif ini dalam artian kreatif dalam membangun interaksi dengan anak. Nah, yang sebelumnya mereka itu interaksinya dengan guru-guru di sekolah, interaksi dengan teman-temannya. Nah, kondisi COVID-19 ini jarang mereka ketemu temannya, paling menggunakan media sosial ataupun menggunakan HP, handphone kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Nah, kondisi ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya orang tua tidak perlu repot-repot, yang sebelumnya orang tuanya bekerja, no problem, gak jadi permasalahan nih ketika anak belajar di sekolahan. Nah, ketika kita mempelajarin anak di rumah dengan cara pembelajaran yang daring, ini membuat orang tua menggantikan perannya sebagai guru bagi anak-anak kita kayak gitu. Nah, dari beberapa permasalahan itu tadi yang timbul saat COVID-19 ini, maka perlu tips cara untuk
mengatasi kejenuhan anak ini saat belajar di rumah. Namun sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan juga kondisi anak belajar di rumah kayak gitu. Nah, karena ini ada sisi positifnya ketika anak belajar di rumah. Nah, kita melihat sisi positifnya dulu nih. Nah, yang pertama yaitu kesempatan bagi orang tua untuk membangun bonding time pada anak-anak yang sebelumnya mereka atau orang tua sebagai orang tua yang jarang ada ikatan tatap muka ataupun waktu ketemunya kepada anak itu sangat terbatas. Namun dengan kondisi saat ini waktu ketemu sama anak lebih banyak atau lebih intens karena anak belajar dari rumah. Kemudian orang tua yang membelajarin anak di rumah itu sebagai sarana untuk membangun bonding time, ikatan emosional orang tua kepada anak yang dapat dibangun di saat-saat ini. Nah, yang sebelumnya tidak kita dapatkan kan. Kemudian mood orang tua ini juga perlu dijaga ya, mood orang tua. Nah, kita juga harus punya planning dalam mempelajari anak di rumah. Kita punya manajemen waktu untuk diri kita sendiri, untuk diri orang tua. Yang pertama kita juga punya ada pembagian waktu nih. Yang pertama me time. Kemudian waktu untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua social time, waktu untuk sosial. Yang ketiga family time. Nah, ketika 3 waktu ini sudah bisa kita dapatkan, maka mood orang tua saat mempelajari anak di rumah itu juga akan bagus. Nah, ada 5 tips yang akan kami berikan untuk mengatasi anak saat jenuh belajar di rumah. Nah, ayah dan bunda yang berbahagia, kali ini tips yang pertama yaitu membuat jadwal rutinitas yang fleksibel. Nah, bukan berarti dalam pikiran kita ketika kita jadwal itu berarti harus kaku sesuai jadwal gitu. No, tidak ya ayah dan bunda. Nah, tetap kita membuat jadwal. Namun perlu kita ketahui mood anak itu kadang berubah-ubah. Nah, ketika kondisi anak tidak mood, maka kita bisa menggeser jadwalnya. Nah, kita bikin jadwal, tapi pembuatan jadwal juga bersama-sama dengan anak. Jadwal yang kita buat itu kita sepakati bersama mereka. Kemudian jadwal ini akan menjadi fleksibel ketika kita bisa melihat kondisi mood anak. Nah, demikian ya. Yang pertama, tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Nah, komunikasi yang terbuka dengan anak ini bisa kita dapatkan ketika kadang anak sering bertanya ya, dorongan anak bertanya. Ini sangat bagus ketika anak suka bertanya, anak kadang kalau anak suka bertanya itu kita kadang banyak tanya, nanti dulu. Nah, itu justru jangan mematikan rasa keingintahuan anak ini. Nah, malah justru bagus ketika anak sering bertanya, ada rasa keingintahuan yang lebih pada diri anak. Kemudian yang kedua, ini kita perlu mendorong anak dalam mengungkapkan perasaannya. Nah, ini yang perlu kita bangun kepada anak, membangun komunikasi terbuka dengan anak biar mereka merasa
orang tua, ya orang tuanya itu seperti temannya, dia tidak merasa canggung atau sungkan dalam bercerita, dalam bertanya kepada orang tuanya. Nah, di sini nanti akan membantu kita saat membelajarin anak di rumah, mereka tidak merasa jenuh. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kita bisa meluangkan waktu yang penting untuk membersamai belajar anak di rumah. Nah, pasti tentunya para orang tua itu ada macam-macam ya, punya kesibukannya. Ada yang bekerja di luar rumah. Nah, ini sebisa mungkin bisa membagi waktu untuk mempelajari anak saat di rumah. Lindungi anak dalam memegang HP. Tentunya saat belajar di rumah itu pasti menggunakan peralatan gadget atau handphone. Nah, dalam menggunakan ini perlu dibatasi. Kita dapat melindungi dari bahaya sosial media yang bisa kita sampaikan ke anak. Kemudian yang terakhir, tips yang kelima, tetap berkomunikasi dengan sekolah. Ini yang sangat penting. Nah, perlu diketahui ketika belajar di rumah, anak-anak belajar di rumah, orang tua juga tetap harus berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan guru-gurunya tentang materi yang harus disampaikan ke anak, apa saja yang harus tersampaikan, itu perlu kita komunikasi ke guru atau pihak sekolah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.